Puji Tuhan, firman kita pagi ini dari Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada beberapa alasan yang membuat orang bersukacita. Seperti anak lulus dengan nilai yang terbaik. Kemudian ada yang lulus TNS, tes PNS. Ada yang naik jabatan di kantor, promosi di kantor. Ada yang dapat beasiswa. Ada yang dapat mobil baru. Ada yang dapat rumah baru atau motor baru. Kemudian ada yang sukses dalam pekerjaan, dalam bisnis, sehingga membuat orang itu bersukacita. Sukacita biasanya berkaitan dengan keadaan yang baik dan menyenangkan. Jadi kalau keadaan itu baik dan menyenangkan, semua orang pasti sukacita. Bersukacita di saat senang itu normal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita senang dan bersukacita itu normal. Bersukacita di saat semua baik itu juga normal. Jarang sekali orang bersukacita atau bersyukur atas kegagalan. Atas kegelisahan yang dialami atau kecemasan. Orang jarang sekali bersukacita. Bahkan kita lihat orang tidak biasanya bersukacita. Nah Bapak Ibu, pada saat Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, kita baca tadi isinya, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dan Bapak Ibu tahu Paulus bukan ada di luar. Bukan Paulus ada dalam keadaan baik. Bukan Paulus ada dalam keadaan senang. Tapi firman Allah mencatat Paulus berada di balik jeruji besi. Dan menunggu eksekusi mati buat dia. Jadi kalau kita lihat keadaannya tidak baik dan tidak menyenangkan. Tetapi Paulus sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Dia mendorong jemaat di Filipi. Dia mendorong anak-anak Tuhan ini. Jemaat ini, orang-orang percaya ini. Untuk bersuka cita. Kalau kita tidak, kita dapat hal ini, kita akan menangis. Kita akan meraung-raung. Kita akan menyesali apa yang terjadi. Tapi Paulus berbeda. Ia dijobloskan dalam penjara tanpa berbuat kejahatan. Jadi secara manusia hati Paulus itu galau. Hatinya kacau. Kemudian perasaannya semakin rumit. Bukan saja dia ada di penjara Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga perpecahan yang ada di antara pemimpin gereja di Efesus. Itu yang membuat Paulus juga mengalami tekanan. Sebenarnya Paulus punya banyak alasan untuk kecewa, untuk jengkel, untuk protes, untuk marah, untuk sedih dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dalam jeruji besi menunggu eksekusi mati tanpa ada kejahatan yang dibuat. Cuma karena pemberitaan Injil. Kemudian pemimpin-pemimpin yang percaya bisa menangani jemaat-jemaat, ada masalah lagi dengan mereka. Perpecahan di antara mereka. Lalu kalau kita baca sebelumnya pada ayat 2 di situ ditemukan E2 apa? Sintike dan Odia. Orang-orang yang melayani Tuhan, dua wanita pejuang yang melayani Injil, melayani pekerjaan Tuhan juga punya masalah, berselisih. Iya, Eudia. Orang-orang yang melayani Tuhan tapi berselisih pendapat. Jadi kalau secara manusia Paulus pasti mengalami tekanan yang berat, mengalami stres. Tapi justru Paulus memberikan nasihat buat mereka. Dan Paulus yang sama memberikan nasihat ke Bapak Ibu Saudara saya di pagi ini. Bahwa dalam mengalami kesulitan, himpitan, perjuangan hidup yang berat. Bapak Ibu Saudara saya harus memilih untuk bersuka cita. Katakan amin. Artinya kalau Paulus bisa, saya juga bisa. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Mengalami tekanan dan silih berganti. Lalu mau bersuka cita dalam keadaan itu tidak mungkin. Tetapi Paulus membuktikan dia bisa. Berarti saudara dan saya juga bisa. Dalam melayani Tuhan ada banyak hal yang kita temui Bapak Ibu Saudara, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, banyak hal dilalui. Pergesekan membuat kita jengkel, kita marah. Tapi itu sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak kecewa dengan kondisi itu Saudara, tapi dikuatkan orang bersukacitalah. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat kita bersukacita memang tidak mengubah situasi dan keadaan hidup, tetapi memberikan kekuatan bagi kita, amin. Kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit, katakan amin. Adakah sukacita di hati Bapak Ibu pagi ini?
Amin atau aman? Ya. Jadi saat kita bersuka cita, keadaan itu tidak bisa berubah, saudara, keadaan itu. Tetapi sukacita itu berikan kita kemampuan untuk bangkit, untuk berdiri dan terus berjuang. Katakan amin. Artinya kondisi itu tidak menekan kita, tidak intimidasi kita. Tapi dia buat kita untuk apa? Bangkit dan berdiri dan berjuang. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita bersukacita sekalipun Anda berhadapan dengan pengalaman kegagalan Anda, kekecewaan, kecemasan dan kehilangan. Karena waktu Anda bersukacita itu, Anda diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. Bapak Ibu saudara tahu waktu saya berdoa, Tuhan saya mau kasih firman Tuhan apa buat umat ini. Tuhan belum jawab saya, tapi yang saya dapatkan adalah masalah paling banyak sampai kita kepala sakit. Kita tidak stabil. Sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Belum lagi di rumah saya, air saya itu tidak jalan. Saya sudah bilang Pastor Bapak Roni bikin, mereka pergi tidak jalan. Karena kan kami punya lantai 2 ada. Suami saya buat kamar mandi. Jadi harus airnya itu dia punya air yang masuk ke dalam kamar mandi kami, toilet kami itu kan harus di atas Bapak Ibu Saudara. Jadi dia di lantai 2 itu kemudian di bagian seng di atas. Tapi suami saya bikin sangat rapi Saudara. Jadi akan terlalu besar. Dia seperti kita punya itu tempat air di bawah yang biru tuh. Jadi kalau dia kasihnya air sudah penuh, stop karena itu otomatis. Tapi belakangan ini akan jadi seperti gitu Saudara. Jadi kan kami tidak punya bak air Saudara. Karena kami tidak suka punya bak air. Kami punya bak air dalam tanah, nanti dipakai mesin baru ditarik. Jadi ceritanya itu Bapak Roni datang pas bikin jadi kembali. Habis itu panggil lagi, ada sudah 2 kali mungkin saya jadi pasti aduh kasihan bikin susah hamba Tuhan mau istirahat, saya panggil mereka. Tapi puji Tuhan datanglah seseorang, oh dia naik Saudara. Betul nyosi ada tangga. Tapi saya apa-apa, betul datang dia karena itu tinggi Saudara, jadi harus ada tangga. Injak di sini dulu baru pegang pintu itu punya itu baru naik. Kalau orang-orang kampung bisa karena lo suka pancuri mangga, kadondong. Jadi ya kalau bagi saya bisa Saudara, karena kan tuh suka benar-benar pohon maksudnya. Gitu. Tapi kan sudah usia tidak mungkin Saudara. Jadi kalau kita mau jalan, lalu dia bilang sama Mama nanti beta datang bikin akan seperti gini. Terus nanti kalau umpamanya saya jalan Mama ambil kayu lalu Mama toki saja. Karena kalau toki dia jalan. Jadi mereka bilang mungkin Bapak taruh apa di bawah. Besi berani atau apa. Sehingga akan seperti gitu. Nanti Donatan bikin. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Awalnya ketumpahan sakit hati Saudara. Karena kan Saudara bisa bayangkan mau pergi ke toilet di mana-mana air. Tidak ada air sama sekali Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti kepala sakit pikir akang. Betul? Cuma untuk 3 perempuan di rumah. Kalau ada banyak orang yang tahu lah Bapak Ibu Saudara. Jadi singkat cerita, kalau air sudah mati, mesin tidak jalan, kami punya kayu 1 ada. Jadi naik di situ baru ambil kayu itu tek. Jadi saya ajar anak saya, Cece, mari kau mau bikin begini, naik di sini ambil kursi naik, pegang baik-baik sampai tangan tak putar. Immanuel pernah ada di sana juga buat itu. Jadi jadi Saudara tek jalan gitu. Kalau sudah selesai air sudah saya anak lagi, katong pergi naik kembali tek. Jadi akan mikotong suka cita Saudara. Jadi kalau aku sudah mati ketemu baku nganga, siapa yang mau bikin gitu. Jadi sukacita begitu jadi terbiasa deh akang gitu. Sampai orangnya bilang, "Mama, mana betul mau bikin yang lainnya?" Akan supaya gini ketemu senang. Karena ketemu terhibur begitu. Jadi belum saya punya lemari ya Saudara. Itu yang di bawah sendingin, di atas dingin. Lama-lama susah dingin. Saya pikir bagaimana mau kasih makan anak-anak saya, mau beli barang untuk nanti mereka masak. Kan saya tidak bisa masak lagi buat mereka kecuali Senin Sabtu. Jadi ringkas cerita Saudara, mau air kah, mau kulkas kah, kadang-kadang sebenarnya rabas syurala bapak-bapak. Akan saya dingin-dingin Bapak Ibu. Akan saya dingin Bapak Ibu. Di atas senyum dulu, senyum. Mungkin Anda tidak punya masalah seperti saya, air dan itu kulkas, tapi mungkin lain Saudara. Kadang jengkel. Dia sebenarnya apa, masuk kulkas baru. Pindah sudah di sini, saya sudah lama talal. Pindah seperti gitu. Saya puji Tuhan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya pergi ke gereja, banyak hal yang kembali. Aduh Tuhan, betul mesti pulang. Pasal cari waktu betul pulang sekarang. Betul ketemu berdoa cepat, betul sing stabil. Sudah pulang, sudah hampir rumah.
Kita harus tenang di beta punya rumah. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, seseorang datang. Cece, mana mama? Kata ada. Beta bawa mama punga ini ya. Beta harus dengar, sama saya, jangan mari. Saudara, mama ini tadi beta pergi beli mama buah. Buah-buah ini segar. Jadi beta jarang makan anggur, saudara, karena beta takut lambung kalau asam. Ada yang beta beli yang manis, tetapi ini anggur hijau yang buntal tuh Bapak Ibu. Jadi dia bilang, mama beta pergi beli untuk mama. Jadi beta nggak ngaji, beta terima kasih, engkau datang tepat waktunya. Tapi dia tidak tahu persoalan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak ada terima kasih engkau datang tepat waktunya. Bukan untuk buah-buah ini, tapi dia hadir, bikin saya senang Bapak Ibu. Jadi nanti abis itu enak saudara, waktu saya rasa dia manis sekali. Jadi ini promosi, Anda boleh beli, tahu di mana, tanya orangnya. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya anak, saya pulang, mama itu dia bilang tadi berbeta bahwa dia bilang dia pembos, bos beta mau pergi balik beta mama gembala punya buah dulu. Ya sudah pergi sama-sama dengan bos pergi, bos berkati dia lagi. Betul saudara lihat ketika hatinya, saya tahu Tuhan lagi gerakan hatinya, pergi berkati saya mama gembala. Supaya anto lihat si anto hati bersuka cita. Dan beta duduk tenang sama Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa walaupun anak ini bawa buah-buah segar, tapi beta bersuka cita. Beta pun hati mulai kuat saudara. Dan bukan itu saja, malam-malam saudara, tiba-tiba kulkas ada di saya punya rumah saudara. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan begitu baik. Saya berdiri di muka kulkas mau dapat OSIS, saya beta sansara beta depresi. Mau dapat OSIS saja beta sansara sekali Saudara, biasanya kita dapat hal-hal besar, kita mengalami proses yang kita hati sakit. Mau berteriak saya bisa. Betul Bapak Ibu? Tapi Paulus bilang bersukacita saja. Bersukacita dalam kondisi itu. Itu kesaksian saya Bapak Ibu, saya tertolong. Makanya saya datang di ibadah kemarin senang-senang sukacita. Waktu menyanyi lagu pertama apa, saya punya hati hancur dan ke Tuhan. Saya mengalami kondisi ini, tapi terima kasih. Saya tidak bisa persiapkan khotbah, karena hari Jumat itu saya persiapan khotbah. Tapi tidak bisa saudara, persoalannya itu banyak. Jadi pagi-pagi saya bilang, Tuhan saya mau kasih apa untuk jemaat. Tuhan bilang, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan ke Tuhan, karena sebelum jemaat alami, kita sudah alami sukacita membuat kita kuat dan berdiri. Bapak Ibu diberkati. Jadi mari kita bersukacita sekalipun Anda berhadapan dengan pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman kegagalan, kekecewaan, kecemasan dan kehilangan. Anda kehilangan pacar atau Anda kehilangan suami atau istri atau Anda kehilangan orang-orang dikasihi. Dan sebagai putra putri Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Kita ini putra putri Tuhan Yesus, amin. Kita ada di bumi tapi kita warga kerajaan surga, katakan amin. Kita harus bangkit dari kesulitan hidup yang sedang kita hadapi dan percaya Tuhan mampu untuk mengendalikan. Ya, Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita. Jadi Tuhan bilang, anak ini dia sulalah, saya pergi bawa buah pada dia. Waktu dia lihat buah, dia nggak ngasih muka itu, dia senang. Dan memang betul saudara. Anak itu waktu saya lihat dia, kita punya hati itu, wow Tuhan dan banyak. Tuhan kirimkan dia tidak tahu saya lagi stres. Nah Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah bangkit dan berjuang. Katakan amin. Anda tidak boleh duduk menangis terus, depresi terus, stres terus. Anda harus bangkit dan berjuang. Anda harus memilih, saya mau bersukacita. Saya tidak mau lagi meratap. Saya tidak mau lagi tertekan dengan persoalan ini. Setiap masalah datang kita tidak undang saudara. Kita ada sukacita, tiba-tiba masalah datang dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita bangkit. Katakan bangkit. Iya, bangkit dan berjuang. Iya, itu yang membuat Anda mengalami sukacita Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda tidak bangkit dan tidak berjuang, Anda tidak akan dapatkan sukacita. Yang adalah penyesalan, sakit hati, pahit hati, kecewa dengan banyak hal. Paulus bisa apa tuh Bapak Ibu Saudara? Kecewa dengan banyak hal. Tapi tadi Bapak Ibu Saudara dia katakan umat Tuhan, bersukacitalah. Nah pagi ini kita bilang berjemaat, bersukacitalah. Amin. Bersukacita. Amin. Ya, sekalipun banyak hal Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara, sukacita yang Paulus maksudkan juga adalah sukacita karena Anda berada dalam keluarga Allah. Katakan amin. Artinya ketika Anda bertobat terima Yesus, Anda masuk dalam lingkaran orang benar, lingkungan orang benar. Anda itu keluarga Allah. Katakan amin. Anda berada dalam keluarga Allah. Dan karena Anda melayani Allah atau melayani Injil, jadi kita bersukacita untuk hal itu. Saya sekarang jadi anak Tuhan. Dulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba kebenaran. Amin. Dulu saya hidup kacau balau, sekarang tidak. Dulu saya tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Lahir Kristen, sekarang tidak. Saya mengenal Tuhan dengan baik. Saya keluarga Allah, saya tidak hidup lagi dalam perbudakan dosa. Bersukacitalah senantiasa bersama komitmen Anda untuk melayani
Di mana pelayanan dilakukan berpusat pada kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi bersukacita karena Anda berkomitmen untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Saudara, melayani Tuhan itu satu keindahan yang luar biasa. Sekalipun banyak cucu air mata. Tapi memang itu bagian kita. Saudara lihat Paulus jadi contoh. Betul Bapak Ibu. Jadi jangan pernah patah semangat. Teruslah berjuang, teruslah bangkit. Sebagai anak Tuhan, banyak hal dilalui, bangkit berdiri. Kalau Anda tidak berdiri Bapak Ibu Saudara, Anda akan kalah. Memilihlah untuk bersukacita. Anak-anak muda putus pacar yang masalah. Itu normal saja. Anda bukan putus pacar seorang diri. Semua orang di dunia ini putus pacar. Betul sih Bapak? Betul ke sayang? Nah, semua orang putus pacar. Bapak Ren yang wamin bolong jadi kawin pasti ada putus-putus pacar lah. Wamin pacarnya orang lain, Bapak Ren pacarnya orang lain. Gitu. Wah sakit hati, wah datang cari perempuan, usia beda pada apa itu beta punya. Ini contoh saudara, contoh. Amin. Bapak Ibu diberkati. Lihat diberkati. Semua orang tuh pernah putus pacar. Jadi jangan Anda menangisi dia. Biarkan dia pergi. Katakan amin anak muda. Yang bapak-bapak saya musa karena supunya. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau Anda putus pacar itu biasa. Itu normal. Karena semua orang di dunia ini mengalaminya. Kalau sekarang Anda tidak punya uang. Anda bergumul untuk beasiswa. Bukan Anda sendiri. Banyak orang juga mengalami hal begitu. Saya punya uang, tetapi dapat beasiswa. Saya punya uang, tapi Tuhan kasih uang. Bagi anak-anak muda yang masih sekolah, masih mau kuliah, tapi uangnya 6 juta, 7 juta. Tuhan dari mana uangnya? Anda harus bangkit berjuang. Anda tidak boleh buat kesedihan. Seperti Anda tidak punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu besar dahsyat. Dia mengendalikan dunia, mengendalikan alam ini. Mengendalikan manusia. Dia bisa kendalikan orang untuk katakan, kasih dia uang. Untuk lunasi dia punya uang masuk perguruan tinggi. Allah mengendalikan dunia. Jadi kenapa kita sedih terlalu lama Bapak Ibu Saudara? Betul Bapak Ibu? Halo diberkati? Iya. Saudara saya habis itu duduk. Bukan saya orang itu. Tiba-tiba ada orang WA saya. Aduh sangat senang saudara. Habis itu satu orang lagi. Aduh saya bilang aduh Tuhan terima kasih untuk promosi Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan tuh bekerja untuk membuat Tuhan tuh senang saudara. Walaupun kadang kita tidak mengerti. Ingat jalan kita dengan jalan Tuhan berbeda. Bersukacitalah senantiasa karena Anda beribadah dengan benar. Anda mungkin baru pertama kali ada di gereja ini, tapi Anda harus bersukacita karena Anda beribadah dengan benar di gereja ini. Di sini Anda diajarkan merenungkan firman Tuhan, bangun mesbah di pagi hari. Anda mendapatkan pengajaran yang sehat dan hidup dalam sukacita yang lahir dari hati yang baru dan pikiran baru. Mungkin dulu Anda hidup sembarangan. Dengan pikiran-pikiran kacau, pikiran-pikiran salah dan keliru, pikiran yang berdosa. Tapi setelah Anda ada di sini, Anda dapatkan pengajaran yang benar. Anda renungkan firman Tuhan. Kehidupan Anda mulai berubah. Anda memiliki pola pikir yang baik. Anda memiliki cara hidup yang baik. Bersukacitalah untuk hal itu. Amin Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada sukacita sejati dalam diri manusia tanpa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri Anda, Roh Kudus itu menghibur. Karena fungsi Roh Kudus menghibur. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bersyukur kita diselamatkan. Kita ada di gereja ini, kita bersyukur. Berapa banyak orang selalu bilang saya, Mama beta bersyukur di gereja GKR Hidup Ambon. Kalau beta yang ada di sini, saya tahu beta pun hidup gimana. Dan beta bersyukur, itu semua karena Tuhan. Anda ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Anda diberikan makanan sehat, itu kasih karunia Tuhan. Jadi jangan pernah pergi saudara. Amin, katakan amin. Jangan pernah pergi dari tempat di mana Anda bertumbuh. Jangan pergi di mana di tempat Anda diberi makan rohani dengan baik. Jangan pergi dari tempat itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya jamin di gereja ini Anda mendapatkan makanan sehat. Amin. Makanan-makanan yang membuat Anda itu bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan baik. Walaupun kadang-kadang itu menusuk hati Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah kebaikan Tuhan memproses Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Anda harus masuk dalam komunitas gereja yang sehat. Dengar Bapak Ibu Saudara, Anda harus berada dalam komunitas gereja yang sehat. Dan saya pastikan di sini gereja ini sehat. Sehat dengan pengajaran. Sehat dengan firman Tuhan, katakan amin. Cari komunitas gereja yang sehat. Jangan cuma asal-asal gereja saudara. Jangan karena rutin, karena kebiasaan. Tidak boleh. Anda harus cari gereja di mana Anda bertumbuh. Anda dikasih makan dengan baik. Anda cari gereja di mana Anda berubah. Jangan tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Apalagi usia Anda semakin lanjut. Selama SK datang, Anda punya tempat neraka. Halo Bapak Ibu diberkati? Iya. Jadi carilah atau masuklah dalam komunitas gereja yang sehat.
yang mengajarkan doktrin yang benar, dan membawa Anda untuk semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengasihi Kristus dan membenci dosa-dosa Anda. Kalau Bapak Ibu Saudara yang baru hadir di sini, Bapak Ibu Saudara punya telinga akan paling sakit, sampai tak tusuk di jantung. Karena firman Allah itu kuat, memisahkan sum-sum dan juga sendi-sendi dalam tubuh. Tak tusuk sakit. Tapi untuk kebaikan kita sadari bahwa yang kita buat itu salah dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Dalam penderitaan yang kita hadapi, sukacita Kristus melimpah atas hidup kita, katakan amin. Coba Bapak Ibu lihat, walaupun masalah banyak, tapi saudara datang di gereja sukacita bukan? Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam Kristus kita dapatkan sukacita. Dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Mungkin Anda lihat kenapa sih mereka bahagia. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, hanya dalam Kristus kita dapatkan sukacita. Di luar Kristus tidak akan pernah dapatkan sukacita. Karena kalau Kristus sudah ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah berdiam, Anda akan mengalami sukacita. Walaupun ada banyak masalah yang dilalui di kantor, di rumah, di mana tempat bisnis, di mana di lingkungan, tapi hati Anda akan terus dipenuhi dengan sukacita. Dipenuhi dengan ketenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, jika orang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua. Jadi supaya jangan cepat tua Bapak Ibu Saudara, bukan tua-tua keladi, sudah tua mau jadi, bukan. Supaya jangan Bapak Ibu Saudara tua. Ingat, jangan cemas terlalu banyak. Jangan marah terlalu banyak. Marah selesai sudah. Jangan marah bertahun-tahun. Tunggu tanggal 25 Desember tahun lama Bapak Ibu. Ya. Tunggu 24 malam baru datang bikin baik, terlalu lama Bapak Ibu Saudara. Jangan berlebihan dalam ketakutan. Seharusnya tidak ada masalah, Anda takut terus. Tertekan, baru sakit sedikit kita semua pulang kapan? Lo kalau pulang jadi lebih baik tuh Bapak Ibu. Saya menderita di bumi. Ya. Jangan gampang tertekan. Otak saudara itu akan mengeluarkan tadi yang saya bilang tuh. Noradrenalin. Apakah itu betul Mama Mesin Margai? Orang kesehatan, mana mesin? Oke. Ya. Itu hormon yang sangat beracun Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bilang sekali, jangan terlalu cemas dengan hal-hal yang perlu. Nanti kita punya anak kerja mana, dia sudah besar belum kawin. Santai saja Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba pangeran datang dari luar-luar jemput Bapak Ibu punya anak. Putri-putri datang ketemu Anda itu terlalu cemas banyak hal yang perlu. Santai saya melayani Tuhan. Yang penting tulis sekali Tuhan, satu kita punya suami dia begini, 2, 3, 4, 5. Tulisakan per Tuhan. Sebaliknya jika seorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin yang memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan apalagi penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungan dengan sesama, meningkatkan semangat, daya tahan dan kreativitas diri. Tuhan tahu persis bagian mana dari Bapak Ibu Saudara yang harus dikembangkan. Jadi jangan pilihan tadi takut berkelebihan, cemas berkelebihan. Nanti kita punya anak bagaimana dia kerja. Tuhan kasih dia pekerjaan. Masa Anda berani di rumah Tuhan ibadah. Tuhan perhatikan. Firman Allah berkata, anak cucu orang benar diberkati di muka bumi. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Kalau Anda takut Tuhan Allah, melayani Tuhan, dengar baik-baik. Anda akan melihat anak-anakmu jadi pemimpin-pemimpin di kota ini, saudara. Jadi bukan anak-anak orang kaya jadi pemimpin. Anda yang mengasihi Tuhan Allah, yang melayani Tuhan Allah, Anda akan melihat Anda punya anak-anak jadi pemimpin. Pemimpin masa kini dan masa depan untuk gereja anak. Anda akan melihat mereka terbang sana sini, bukan terbang sama Mursegu. Terbang pesawat. Pergi dari satu tempat ke tempat lain, satu benua ke benua lain. Amin Bapak Ibu. Saya selalu merindukan anak-anak saya GKRI ada di Eropa, di Amerika. Karena sudah lama saya deklarasi itu. Puji Tuhan Bapak Ibu diberkati. Bersukacita tidak tergantung pada situasi baik atau buruk. Sukacita seperti ini datang dari Roh Kudus yang memberi energi untuk melakukannya. Nah, bersukacita adalah perintah yang menyerukan gaya hidup sukacita. Sukacita adalah budaya hidup orang percaya. Jadi jadikanlah sukacita itu budaya hidup, gaya hidup. Masalah boleh ada, saya tetap bersukacita. Bapak Ibu, mengapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Yang pertama, dengan bersukacita dalam Tuhan, kita mengakui dan menganggap
Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan lebih besar dari segala hal atau lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara bersuka cita, Bapak Ibu Saudara akui bahwa Yesus Kristus Tuhan yang saya sembah melebihi segala hal, melebihi segala sesuatu dan sanggup untuk menolong saya. Saya mau katakan lagi Bapak Ibu, kalau sedang ada sukacita, bangkit. Contoh saya tadi kemarin itu, saya bangkit lagi. Anda kira kata hamba Tuhan saya punya stres saudara. Apalagi 300 lebih, hampir 400 ada di peta pembau nih saudara. Belum lagi ingat air pamunai toki di itu. Pusing saudara. Tapi puji Tuhan sudah buat beta bersuka cita. Mengapa? Karena Roh Kudus dalam diri. Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu saudara akan membuat Bapak Ibu saudara bersuka cita. Katakan bersuka cita. Bisa bilang kiri kanan bersuka cita. Ya, mengapa kita harus bersuka cita dalam Tuhan? Yang kedua, karena sukacita dalam Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi cobaan dan penderitaan. Katakan amin. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara bersuka cita, itu Tuhan kasih kekuatan untuk menghadapi cobaan dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesaksian dari Fanny Crosby. Ia adalah seorang, mungkin ditampilkan, ini Fanny Crosby. Ia adalah seorang penulis lirik Amerika Serikat yang dikenal himnenya Kristen Protestan. Dia adalah salah satu penulis himne paling produktif dalam sejarah. Ia menulis lebih dari 8.000 lagu himne meskipun dia buta sejak bayi Bapak Ibu. Buta sejak lahir Bapak Ibu. Tapi menulis lebih dari 8.000 lagu himne. Katakan wow. Lah katong mata dah sehat saja nih, katong bisa tulis saudara. Lah ini mata buta tulis saudara. Lucu ke sih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Orang buta tulis himne itu. Luar biasa keseng, luar bapren. Dasar keseng. Dahsyat tuh. Luar biasa Bapak Ibu. Orang buta. Dia juga terkenal berbicara di depan publik. Wow. Bapak Ibu Saudara. Di depan publik banyak. Orang mata buta nih berdiri. Jadi pasti bilang hadirin yang terhormat. Saya tahu hadirin sebelah sini ke hadirin sebelah sana. Mungkin hadirin sebelah sini bilang hadirin yang terhormat. Padahal nanti orang putar dia sebelah sini. Karena hadirin di sini bukan di sana, mata buta dulu. Bapak Ibu bisa senyum kiri kanan. Ini Amerika saudara. Ini orang-orang besar hadir. Lalu wanita mata buta berdiri. Hadirin. Sekalian yang saya hormati. Wow Bapak Ibu bayangkan merinding gak sih? Bagaimana mungkin gadis mata buta bisa berdiri di situ? Dua-dua buta, kalau satu masih bisa Bapak Ibu. Katakan wow. Tuhan kendalikan manusia. Tuhan kendalikan dunia. Orang bodoh, orang hina ini, tapi Tuhan buat dia pintar cerdas. Apalagi Anda anak Tuhan. Setiap hari tuh buka mata tuh jangan lihat HP dengan WA yang bikin saudara pusing. Setiap pagi bangun pagi itu langsung tertarik ke Tuhan Yesus. Saya buat beta pintar, cerdas, pandai. Otak orang Yahudi mengalir. Beta 10 kali bicara dengan orang lain. Bukan cerdas pada pornografi. Cerdas dalam segala di kantor Anda jadi orang bernilai. Amin. Jangan buka itu permulia pornografi. Jangan. Kita bilang saudara sekali. Tiap pagi itu bang tartang otak. Ambil anak-anak tuh. Pintar, pandai, cerdas jadi orang hebat. Tumpan tangan untuk anak-anakmu Bapak Ibu. Katakan amin. Ambil anak-anak tuh tumpan tangan pedong. Bayangkan kau berdoa tiap hari Tuhan berkati anak air hidup amun pintar pandai cerdas. Anda sumpah-sumpah mereka. Ibu-ibu jangan sumpah lain satu kali Tuhan kau mulia suka sumpah anak-anak. Maki-maki anak-anak. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Mereka itu orang hebat. Katakan amin. Tumpan tangan mulai pagi hari. Tumpan berdiri dulu. Habis itu baru tumpan tangan perdong. Baru tumpan tangan per suami. Kalau suami masih tidur. Jangan ambil air serang Bapak Ibu. Berdiri pintu kamar baru Anda tumpan tangan buat dia suami yang baik, dia suami yang baik, dia suami yang baik. Jangan Anda bilang dia terbaik, nanti dia terbaik. Dia jahat, nanti dia jahat. Katakan engkau suami yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang takut Tuhan. Tiap hari bilang akan, tiap hari bilang begitu. Nanti Anda punya kata-kata itu akan mengubah dia tanpa dia tahu. Katakan amin. Yang cerewet terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Punya ibu-ibu yang cerewet terlalu banyak. Itu pakai mulut ini mulai berdoa. Jadi pada usia dini sekalipun matanya buta, ia memilih untuk bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Katakan amin. Mata buta tapi dia pilih. Dia memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Itu luar biasa. Dia berkata banyak berkat yang saya nikmati, yang tidak dinikmati orang lain.
Menangis dan mengeluh karena saya buta, saya tidak mau. Bayangkan, ketemu mata dua-dua ada nih, tapi ketemu menangisi, ketemu pun diri. Kenapa beta sama dengan keluarga ini? Kenapa Tuhan dong kaya? Kenapa beta miskin? Kalau bikin perbandingan terus. Dia bilang, aku memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Dan dia berkata, aku menikmati banyak berkat yang orang lain tidak menikmatinya. Orang sehat yang bisa berdiri di depan publik Amerika Serikat untuk berbicara. Dia bilang, menangis mengeluh saya tidak mau. Karena saya buta, saya tidak mau. Dia bilang, daripada mengeluh tentang duri pada mawar, lebih baik bersuka cita, lebih baik bersyukur untuk mawar di antara duri. Katakan amin. Mengeluh tentang duri pada mawar, dia bilang lebih baik bersuka cita untuk mawar di antara duri. Waktunya Bapak Ibu Saudara, mawar di antara duri-duri. Jadi bayangkan orang, dia tampil sebagai mawar itu di antara orang-orang yang pintar, yang sehat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Fani memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Wow, puji Tuhan. Tuhan dan saya bilang, gak karya hidup aku bersuka cita juga. Jangan duduk menangis karena beras yang ada di tong. Jangan duduk menangis karena air yang ada tunggu air hujan dulu bertada di loyang permandi di kantor. Bapak Ibu diberkati, berbahagialah Anda yang punya air banyak. Tapi kalau ada air itu begitu. Tapi Anda harus memilih bersuka cita. Amin. Saya bersuka cita. Satu saat saya punya keran di rumah. Satu saat saya punya air melimpah. Katakan itu. Saya kalau pilih-pilih jagaan nangka yang saya bilang saudara, saya sudah bilang dia, nanti saya dipotong lah, dibakar lah yang ada di situ. Sekarang saya lihat daun-daun sudah jatuh, mungkin tunggu waktu untuk tebang. Saya bilang saudara, kalau saya tiap hari punggul itu saya bilang, puji Tuhan, terima kasih, ini uang ratus-ratus yang saya lagi pilih. Ini uang-uang yang saya lagi pilih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada lelah, tidak ada persungutan. Kan kalau kita pilih, setan roh jahat iblis, kamu orang tinggal menikmati akan beta. So, memang Tuhan kalau boleh Tuhan, hirala basura basi. Campur baur, kita punya hati yang kacau. Bapak Ibu diberkati, saya percaya kita diberkati, amin. Jadi pilih akan yang suka cita, katakan amin. Cuci laki punya jeans yang itu tuh, puji Tuhan, terima kasih. Kita pun suami pakai jeans daripada orang-orang sana yang pun jeans. Puji Tuhan, walaupun capek tapi dia penampilan bagus. Itu dicuci saudara, katakan amin. Anak cuci pakaian memang kasta ini domba daki, domba all-star. Itu anak selalu gitu. Buang pakaian saja. Saya tahu bini mau lihat mana tinggal mana, dia pastel gitu. Lalu bini pasang Sara. Jangan saudara, cuci dengan suka, puji Tuhan, haleluya. Besok-besok saya punya mesin cuci tidak pakai tangan lagi, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perbedaan sukacita dalam Tuhan dan sukacita dari dunia. Perbedaannya itu terletak pada sifatnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sukacita dari dunia hanya bersifat semu, sementara. Tidak memberi kepuasan hidup. Itu sukacita dari dunia. Bersifat semu atau sementara dan tidak memberi kepuasan hidup. Sedangkan sukacita dari Tuhan bersifat kekal, katakan amin. Sukacita dari dunia hanya berdasarkan dua, sukacita dari dunia hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat materi dunia. Itu yang kedua. Sukacita dari dunia hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat materi dunia. Itu sukacita dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bersukacita dalam kemakmuran duniawi yang telah Anda raih. Karena kekayaan dunia kadang-kadang punya sayap sendiri. Dan dia akan terbang meninggalkan Anda. Sehingga Anda kecewa, frustasi, dan stres. Jangan bersukacita dengan apa yang Anda miliki. Karena suatu saat dia akan pergi tinggalkan Anda. Jangan bersukacita dalam keberhasilan yang Anda raih. Sekalipun dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jangan bersukacita untuk hal-hal itu Bapak Ibu Saudara. Sukacita dari dunia hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat materi dunia. Sedangkan sukacita dalam Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak uang dan harta yang Anda miliki. Seberapa tinggi pangkat kedudukan dan status sosial yang melekat pada diri Anda. Sukacita dalam Tuhan tidak mengukur pangkat Anda, kedudukan Anda, jabatan Anda, uang Anda, kekayaan Anda, status sosial Anda. Sukacita dalam Tuhan adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Katakan amin. Jadi jangan Anda bilang saya punya harta dulu, saya punya segala macam hal baru saya bersukacita. Tidak. Tuhan, tanpa Anda punya harta, punya rumah mewah pun Tuhan kasih Anda sukacita. Sukacita yang memang Anda pilih untuk bersukacita. Jadi pilihlah.
Kalau lihat orang-orang kaya bersuka cita, punya harta kekayaan, Anda harus lebih bersuka cita. Amin. Karena sukacita dari Tuhan berbeda dengan sukacita yang dimiliki orang-orang kaya yang punya harta kekayaan status sosial. Kalau Anda selidiki, mereka pasti punya sesuatu yang Anda tidak tahu. Yang membuat mereka tidak punya damai. Yang ketiga, sukacita dalam Tuhan adalah obat untuk semua perselisihan. Bapak Ibu, dalam Filipi 4 ayat 2, Paulus menasihati Eudia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan mau mereka bersatu hati. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada perpecahan. Jadi kemungkinan ada perselisihan di antara mereka, juga di antara orang-orang percaya lainnya dalam gereja itu. Nah, pada umumnya kita tidak bisa bersuka cita ketika kita berselisih satu dengan yang lain. Makanya dalam gereja kita harus berdamai, tidak boleh berselisih. Perselisihan, perpecahan sebenarnya adalah perusak sukacita. Amin Bapak Ibu, jangan berselisih dengan orang. Kalau kita berselisih, kau cepat perbaiki, kau tetap berdamai. Katakan amin. Bersukacita adalah obat bagi jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Paulus menasihati mereka untuk bersukacita dalam Tuhan. Dan ia mengulangi sampai 2 kali. Itu berarti itu sangat penting. Anda dalam gereja tidak boleh berselisih. Anda dalam gereja tidak boleh buat perpecahan. Anda harus saling mengasihi, menolong, menguatkan, saling membangun satu yang lain. Gereja adalah rumah Tuhan, rumah sukacita. Bukan rumah untuk perpecahan dan bukan rumah untuk perselisihan. Rumah untuk pertengkaran. Rumah untuk menjelekkan satu dengan yang lain. Rumah untuk memburu-burukan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, rumah Tuhan rumah sukacita. Kita bertemu dengan Allah kita. Kita berjumpa dengan Allah kita yang memberkati hidup kita. Katakan amin. Bukan tempat untuk Anda datang menjatuhkan satu dengan yang lain. Amin. Pelayan ini lebih baik dari yang lain. Yang ini lebih baik, yang ini lebih baik. Tidak boleh saudara. Tidak boleh ada perpecahan. Semua orang punya kekurangan. Dan semua orang punya kelebihan masing-masing. Bersukacita adalah obat bagi jiwa kita. Sukacita adalah penawar bagi keputusasaan, depresi, perselisihan, dan perpecahan. Jadi kalau Anda bersukacita, maka keputusasaan pergi, depresi pergi, perselisihan pergi, perpecahan pergi. Amin Bapak Ibu. Selama Anda tidak bersukacita, hal-hal itu akan datang terus buat Anda. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Paulus tawarkan itu bukan saja untuk jemaat Filipi, tapi untuk jemaat hidup Ambon. Anda harus bersukacita. Tidak boleh ada musuh di gereja Bapak Ibu. Gereja tempat kita berdamai. Gereja tempat kita dipulihkan Tuhan. Hubungan-hubungan kita retak. Hubungan anak orang tua, adik kakak, sahabat. Itu dipulihkan. Tidak boleh ada perpecahan di gereja. Katakan amin. Nah, ke dalam rumah kacau balau kan seenak toh. Bapak keluar pergi karaoke, mama keluar pergi di pasar. Anak-anak bikin sabaran dapat di rumah. Tapi kalau rumah itu aman, maka aman semuanya. Saya akan bahagia kalau lihat Anda bersukacita. Memaafkan dan mengampuni. Saya tidak suka Anda berselisih satu dengan yang lain. Memburuk-burukan satu dengan yang lain. Menjatuhkan satu sama yang lain. Gereja bukan tempatnya untuk Anda kalau Anda seperti itu. Gereja tempat kita datang menyembah Allah kita yang telah memberkati hidup kita. Gereja tempat kita menguatkan satu dengan yang lain. Menghibur satu dengan yang lain. Menguatkan satu dengan yang lain. Menghormati satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau demikian maka Anda pasti punya sukacita. Tapi kalau Anda punya hati seperti tadi. Selalu saya berselisih, selalu saya berpecahan. Saya mau memburuk-burukan, saya mau katakan Anda tidak punya sukacita sekalipun Anda ada di gereja dan sekalipun Anda melayani Tuhan. Kalau Anda suka buat perpecahan, perselisihan dan Anda suka buat masalah di gereja, Anda tidak akan pernah punya sukacita. Ingat gaya hidup anak Tuhan, itulah sukacita. Sukacita itu dari sini saudara, bukan sukacita di mulut. Sukacita itu kita ekspresikan dengan wajah kita yang manis, bukan sukacita di mulut. Kita bersukacita, tapi tidak punya ekspresi. Itu bohong. Dan semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita ada di hadirat Tuhan.